Pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa penting, yaitu peristiwa mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Isra wal Mi'raj, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Ada faedah penting untuk kita selalu ingat menyangkut peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini. Disebutkan oleh As-Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wanhisharin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa ba'da Isra'in, dan setelah Isra, urujun lis-sama, naik ke langit. Dalam hal ini ada dua peristiwa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah peristiwa Al-Isra, disebut dengan perjalanan bumi, yaitu perjalanan Rasulullah dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Lalu yang kedua adalah peristiwa Mi'raj, beriringan setelah Isra kemudian Mi'raj. Nah, Mi'raj disebut dengan perjalanan langit, naik Rasulullah ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke langit ketujuh, dan terus lebih tinggi lagi daripada itu sampai ke suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah. Perjalanan bumi dengan buraq. Buraq adalah binatang surga. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis tentang gambaran buraq ini, lebih besar bentuknya daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada kuda. Dapat meloncatkan kaki depannya ke ujung sejauh pandangan matanya, buraq tersebut. Nah, karena itu binatang semacam ini tidak ada di dunia ini, tidak ada diternak, dibudidayakan, tidak ada. Mengapa? Karena ini binatang dari surga. Adapun Mi'raj tidak lagi dengan buraq, tetapi menaiki tangga, maka disebut dengan Mi'raj, menaiki tangga. Tangga inilah yang membawa Rasulullah naik ke atas. Jadi tangganya yang jalan, bergerak oleh tangga tersebut, naik ke langit pertama, langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah. Langit kedua pun bertemu dengan Nabi Allah, dan seterusnya sampai ke langit ke-6 dan ke-7. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa,
Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan langit adalah maskanul malaikah, sehingga disambut Rasulullah oleh para malaikat. Maskanul malaika artinya tempat tinggalnya para malaikat. Nah, maka umumnya para malaikat tempat tinggal mereka itu ada di langit. Umumnya mereka bertempat di langit. Sebagaimana bumi ini menjadi tempat tinggal bagi bangsa manusia dan jin, maka para malaikat itu tempatnya di langit. Langit pertama, kedua, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Itu semua adalah tempat tinggalnya para malaikat. Nah, kemudian Rasulullah naik lebih daripada 7 lapis langit terus ke atas, hingga sampailah Rasulullah ke suatu tempat yang di tempat tersebut Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Nah, dalam bait syair itu tadi As-Sayyid Al-Marzuki menuliskan wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallamah. Dan ketika Mi'raj itulah Rasulullah di tempatnya, di tempat Rasulullah itu sendiri di atas langit ketujuh, melihat Allah dan mendengar kalam Allah, wahyu darinya. Namun demikian bukan berarti bahwa Allah di tempat tersebut, Rasulullahnya yang ada di tempat tersebut. Karena itu Sayyid Al-Marzuki meneruskan bait syairnya apa? Min ghairi kaifin wa hisarin waftaradu alaihi khamsan ba'da khamsina faradu. Min ghairi kaifin, dari tanpa sifat benda. Artinya ketika Rasulullah melihat Allah, bukan berarti Allah bertempat di tempat tersebut, bukan berarti Rasulullah berhadap-hadapan dengannya, tidak berarti bahwa Allah diliputi oleh ruang di tempat tersebut atau di arah tersebut, bukan berarti bahwa Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Ini pengertian min ghairi kaifin wan hisarin, dan tanpa batasan, artinya tanpa tempat. Rasulullahnya yang berada di tempat tersebut, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini bagian penting terkait memahami Mi'rajnya Rasulullah, sehingga tidak boleh dikatakan bahwa Rasulullah Mi'raj untuk bertemu dengan Allah, apalagi kalau dikatakan berhadap-hadapan dengannya. Na'udzubillah, itu keyakinan rusak. Tidak ada kita para ulama menyebutkan demikian. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak boleh dikatakan bertempat di atas arasy atau bersemayam di atasnya, baik menempel atau tanpa menempel di atasnya dengan arasy tersebut. Tidak boleh dikatakan demikian. Allah yang menciptakan arasy, Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Nah, ini pengertian perkataan Sayyid Al-Marzuki min ghairi kaifin wan hisarin. Waftarad, dan mewajibkan oleh Allah alaihi atas Rasulullah khamsan ba'da khamsina farad, 5 salat yang semula adalah 50 waktu salat. Semula 50 salat, kemudian diringankan menjadi berapa? 5. Nah, diringankannya ini adalah diantaranya berkat
jasanya Nabi Musa alaihi salam. Begitu Rasulullah turun dari tempat tersebut, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang difardukan atas umatmu? Kata Rasulullah, 50 sholat. Kata Nabi Musa, kembalilah ke tempat engkau mendapatkan wahyu. Sal rabbaka takhfif. Mintalah kepada Tuhanmu akan keringanan. Nah, irji' ila rabbika. Redaksinya menyebutkan begitu, tapi jangan disalahfahami. Bukan maknanya kembalilah ke tempat Tuhanmu, tidak. Tetapi kembalilah ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu dari Allah. Mintalah di sana supaya diringankan. Kemudian diringankan. Turun lagi, tanya oleh Nabi Musa, berapa diringankannya? Sekian. Kata Nabi Musa, masih berat, balik lagi. Sampai Rasulullah pulang pergi, hingga kemudian ditetapkanlah menjadi 5 waktu yang sepadan dengan 50 waktu. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Jadi satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Walaupun jadi 5 waktu salat sama dengan 50 waktu salat. Nah, di sini ada pelajaran penting lainnya. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah, ketika itu Nabi Musa adalah nabi sebelum Rasulullah, nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu adalah orang-orang keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Nah, Nabi Musa termasuk salah seorang nabi yang sangat masyhur, populer di kalangan keturunan Bani Israel dan tinggi derajatnya. Nabiyyun Rasul, seorang nabi juga seorang rasul. Sudah wafat. Sudah wafat loh. Sudah wafat. Sudah wafat. Namun ketika Mi'raj Rasulullah di atas langit ke-6, kemudian ke-7, kemudian naik lagi, kemudian turun berjumpa dengan Nabi Musa. Difahami dari peristiwa ini apa? Bahwa orang yang sudah meninggal sekalipun, tetapi dia memiliki tasarruf. Tentu dalam hal ini semacam para nabi atau para wali Allah. Apa itu artinya tasarruf? Memiliki perbuatan. Memiliki apa? Perbuatan yang mereka kerjakan. Tasarruf. Yang itu dapat memberikan manfaat. Termasuk terhadap orang-orang yang masih hidup. Nabi Musa sudah meninggal tidak? Sudah meninggal. Tapi berkat jasa Nabi Musa diantaranya, maka sholat yang semula 50 menjadi 5. Kalau tidak, kita sholat 50 waktu. 5 aja masih banyak yang bolong-bolong. Masya Allah. Banyak yang nggak ngerjain 5 aja. Bagaimana kalau 50? Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam walaupun sudah wafat tetapi memiliki apa? Tasarruf. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal sama sekali tidak memberikan manfaat. Seperti keyakinan orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa orang sudah meninggal itu habis urusannya. Nauzubillah. Mereka menafikan tasarruf dari orang-orang yang sudah meninggal. Padahal Al-Quran menetapkan ada tasarruf tersebut. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ. Ayat ini menetapkan apa? Bahwa orang-orang mati memiliki tasarruf.
Bahkan dapat memberikan manfaat bagi yang hidup. Rasulullah dalam hadis mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Di wafatnya Rasulullah tetap menjadi kebaikan bagi umatnya. Dapat dipaham. Nah, kembali lagi. Difahami dari penjelasan para ulama kita, seperti diantaranya dalam Nazam Aqidatul Awam itu tadi yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, bahwa di antara hikmah al-Isra wal Mi'raj, satu adalah tasyrifur Rasul, untuk memuliakan Rasulullah dengan diperlihatkan kepadanya tanda-tanda keagungan Allah di alam atas. Nah, ini di antara apa? Hikmah atau tujuan Isra dan Mi'raj adalah untuk apa? Untuk memuliakan Rasulullah dan untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda keagungan Allah di alam atas. Yang karena itu maka Rasulullah ketika Mi'raj melihat ada banyak tanda-tanda keagungan Allah di alam atas. Rasulullah melihat Al-Baitul Ma'mur, Rasulullah melihat surga dan lain sebagainya. Ada banyak yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj tersebut. Termasuk di antara hikmah dan tujuannya adalah bahwa dengan Mi'raj Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Nah, ingat-ingat, dengan apa? Dengan hatinya, bifuadihi, tanpa bentuk, tanpa tempat, dan tanpa arah. Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, jadi melihatnya dengan apa? Dengan hatinya. Juga mendengar kalam Allah yang merupakan sifat baginya, yang bukan sebagai huruf, bukan sebagai suara, dan bukan bahasa. Nah, persis seperti demikian itu pula, atau mirip seperti itu, apa yang terjadi dengan Nabi Musa alaihis salam, di mana beliau mendapat wahyu langsung dari Allah, mendengar kalamnya yang bukan huruf, sifat kalamnya yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Karena itulah Nabi Musa digelari dengan kalimullah. Nah, peristiwa ini terjadi di mana? Di Gunung Tur Saina. Bukan berarti Allah ada di gunung tersebut, tetapi Nabi Musa yang ada di gunung tersebut. Demikian pula dengan Mi'rajnya Rasulullah, lalu melihat Allah dengan hatinya, bukan berarti bahwa Allah berada di atas langit ketujuh, tetapi Rasulullah yang ada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, dapat dipahami nih. Ini antara bagian yang pokok, yang penting untuk kita fahami terkait memahami peristiwa mukjizatnya Rasulullah Al-Isra wal Mi'raj. Walaupun sangat panjang peristiwa ini untuk dibahas, tetapi di antara yang terpokok itu, fahami Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, Maha Suci daripada anggota badan, Maha Suci daripada batasan-batasan. Allah bukan benda. Allah bukan benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu yang kedua, bahwa orang yang sudah meninggal tidak ada di dalam akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka yang memiliki ahliyah untuk tasarruf, ahliyatut tasarruf,
memiliki kemampuan untuk tasarruf, berbuat akan perkara-perkara atau sesuatu dengan izin Allah dan dengan kehendaknya, seperti para nabi Allah atau sebagian para wali Allah. Hal itu terjadi. Hal itu terjadi, ditetapkan oleh Al-Quran dan dengan hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya adalah ini dia. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Musa memberikan manfaat bagi kita dengan diringankannya apa? Salat dari 50 menjadi 5. Nah, pegang teguh akidah ini. Ini akidah Rasulullah. Hindari dan waspadai keyakinan Wahabi yang mengatakan Allah memiliki bentuk, bersemayam, bertempat di atas arasy. Allah memiliki kaki, kata mereka. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Bukan akidah salaf, tetapi itu akidah talaf. Akidah talaf itu akidah yang rusak. Bukan akidah salaf itu. Akidah apa? Talaf. Bukan akidah Rasulullah, tetapi akidah yang menyalahi dan jauh daripada akidah Rasulullah, berseberangan dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Kita baca kitab.